Halo teman-teman hebat, selamat bertemu kembali bersama Bu Wiwing ya. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan wanita Indonesia yang bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah wanita pejuang dari daerah Aceh. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Kesultanan Aceh tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, seorang ule balang enam mukim keturunan bangsawan kerajaan Aceh, dan ibunya adalah seorang putri ule balang Lambege. Cut Nyak Dien adalah keturunan seorang bangsawan. Teman-teman Ananda hebat, Indonesia sejak dahulu sudah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik sedunia. Maka tak heran jika negara-negara di Eropa datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Di sana, rempah-rempah kita dijual dengan harga yang mahal untuk menjadi bumbu masakan. Salah satu negara Eropa yang datang adalah Belanda. Mereka datang ke seluruh pulau-pulau di Indonesia termasuk Aceh dengan kapal-kapal dagang mereka yang besar. Masyarakat Aceh menyambut pedagang Belanda dengan baik. Mereka membeli rempah-rempah, kain, sayur mayur, buah, kopi, kayu wangi, menyan, dan banyak lagi dari para petani dan pedagang Aceh untuk dibawa ke Belanda. Di sana mereka menjual dengan harga yang mahal. Mereka senang karena mereka menjadi kaya raya. Teman-teman, karena perdagangan yang menguntungkan itu, maka Belanda ingin membeli hasil bumi kita sebanyak-banyaknya. Untuk itu, mereka membangun gudang-gudang penyimpanan yang besar-besar di sekitar pelabuhan. Karena takut barang dagangan mereka dicuri, mereka lalu membuat benteng-benteng di sekitar gudang. Pembangunan benteng-benteng itu tentu saja tidak disukai orang-orang Aceh. Mereka takut benteng-benteng itu menyimpan perlengkapan perang. Teman-teman Ananda hebat, benar saja. Setelah benteng-benteng dibangun, orang-orang Belanda mulai mendatangkan para tentara. Mereka mulai membuat rakyat ketakutan. Mereka kini berani memaksa orang-orang Aceh untuk menuruti kehendak mereka. Tentu saja orang-orang Aceh merasa tidak senang. Mereka tidak mau diperintah oleh orang-orang Belanda yang kini jelas-jelas ingin merebut daerah mereka. Maka peperangan pun mulai muncul di mana-mana. Pada saat itu, Cut Nyak Dien dan suaminya, Teku Umar, ikut berperang melawan tentara Belanda. Mereka berdua adalah pemimpin para pejuang yang ditakuti oleh Belanda. Mengapa ya? Mari Ibu ceritakan mengapa Cut Nyak Dien dan Teku Umar sangat ditakuti musuh, tapi disayangi oleh orang-orang Aceh. Teku Umar pada awalnya berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Dia berpura-pura memberitahu tempat persembunyian tentara Aceh pada Belanda. Orang-orang Belanda sangat suka dengan Teku Umar. Mereka mengira Teku Umar adalah sahabat mereka. Sampai suatu hari, Teku Umar menipu Belanda dengan mengatakan bahwa dia akan menyerang tentara Aceh. Dia meminta perlengkapan perang pada Belanda. Lalu dia pergi bersama Cut Nyak Dien untuk membagi-bagikan perlengkapan perang itu pada semua pejuang Aceh.
Tentu saja Belanda marah sekali. Mereka mulai mengejar Teguh Umar dan Cut Nyak Dien. Teman-teman hebat, sejak saat itu Teguh Umar dan Cut Nyak Dien memimpin peperangan di Aceh. Mereka bergerilya melawan Belanda. Mereka berpindah dari satu hutan ke hutan yang lain. Belanda sangat sulit menemukan mereka. Setiap tentara Belanda berhasil sampai di rumah persembunyiannya, ternyata mereka sudah tidak ada. Rumah mereka kosong, tidak berpenghuni. Suatu hari di tahun 1899, Teguh Umar gugur dalam sebuah penyerangan ke markas Belanda di daerah Melaboh, Aceh. Maka tinggallah Cut Nyak Dien dan putrinya meneruskan perjuangannya. Teman-teman Ananda hebat, Cut Nyak Dien pun masuk hutan keluar hutan bergerilya melawan Belanda. Dia diikuti oleh para pejuang yang lainnya. Bertahun-tahun Cut Nyak Dien hidup berpindah-pindah tanpa bisa ditangkap oleh Belanda. Belanda sangat bingung menghadapinya. Namun karena selalu hidup dalam hutan, selalu kedinginan dan kekurangan makan, serta usia yang makin menua, Cut Nyak Dien mulai sakit-sakitan. Beliau menderita penyakit encok dan penyakit tua. Para pejuang kasihan melihatnya. Maka Panglot, seorang pejuang kepercayaan Cut Nyak Dien, melaporkan keadaan Cut Nyak Dien pada Belanda. Belanda pun datang menangkapnya. Tapi Cut Nyak Dien bukanlah penakut. Saat akan ditangkap, Cut Nyak Dien masih sempat melakukan perlawanan dengan rencong senjata Aceh kebanggaannya. Tapi Belanda akhirnya bisa menangkapnya. Teman-teman Ananda hebat, nenek tua yang duduk di antara dua pejuang Aceh ini adalah Cut Nyak Dien. Beliau ditangkap di daerah Betong Lesege tahun 1901. Lihat ya teman-teman, betapa hebatnya beliau. Di usia yang menua tapi masih semangat merebut kemerdekaan rakyat Aceh. Cut Nyak Dien kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat. Beliau diobati dan dihormati sebagai wanita yang tangguh dari Aceh. Beliau meninggal dunia karena usia tua pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang, jauh dari kampung halamannya, Aceh. Nah teman-teman semua, demikianlah cerita Bu Guru tentang pahlawan wanita Indonesia yang bernama Cut Nyak Dien. Harapan Bu Guru, anak-anak bisa mengenali pahlawan bangsa dan meniru sifat-sifat luhurnya, seperti rela berkorban, cinta tanah air, terus berjuang dan selalu menegakkan keadilan. Demikian dulu ya teman-teman, kita berjumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan. Salam merdeka!